Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Mariati. Saat ini saya mengajar mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, untuk kelas 7 dan kelas 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya. Kalian bisa langsung lihat di LKS halaman 4. Pasti semuanya udah punya LKS kan? Sebelumnya, Ibu mengucapkan selamat datang untuk peserta didik baru. Semoga kalian bisa betah sekolah di sini dan mengikuti pelajaran dengan baik. Sudah dibuka LKS-nya? Oke, kita belajar pelan-pelan ya. Selama masa pandemi ini, wallahu alam, kita ditakdirkan untuk bertemu lewat virtual. Tapi tidak mengapa, semoga ini tidak mengurangi semangat belajar kalian di rumah. Sudah dibuka LKS-nya? Oke. Coba buka di halaman 4. Di situ kita akan belajar tentang penyelidikan IPA. Nah, kalian tinggal di alam semesta ini sudah dipenuhi nih. Segala macam kebutuhannya sudah tersedia di alam. Seperti apa misalnya? Berupa sandang, pangan, papan, semuanya sudah tersedia di alam. Nah, bagaimana nih cara kita bisa memanfaatkan alam sekitar? Nah, selain menyediakan kebutuhan manusia, alam juga menampakkan gejala-gejala loh. Gejala bukan gejala sakit ya, bukan. Gejala seperti apa? Misalnya, ada beberapa peristiwa yang bisa dijelaskan secara ilmiah yang dimana contohnya itu ada peristiwa terjadinya hujan. Pernah kepikiran nggak? Gimana sih proses hujan itu bisa terjadi? Atau pelangi. Kalian suka banget kan pasti lihat pelangi. Nah, kebayang nggak kira-kira kok bisa ya ada pelangi? Bagaimana ya proses terjadinya? Nah, gejala-gejala seperti itu tuh yang ada di alam sekitar. Selanjutnya, ayo simak materi berikut. Yang pertama, bidang pembelajaran IPA. Nah, kira-kira kalau belajar IPA itu bakal ngebahas apa aja sih? Di sini yang pertama itu ada astronomi. Kalian pasti nggak asing kan dengan istilah astronomi? Coba dibaca. Pelan-pelan bacanya ya. Cabang ilmu alam yang melibatkan pengamatan benda-benda langit. Nah, intinya astronomi itu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit. Kira-kira kalau di langit ada apa aja? Bintang. Temennya bintang? Bulan. Planet-planet. Terus apa lagi? Galaksi. Terus pokoknya yang berkaitan dengan langit itu masuk ke dalam bidang astronomi. Seperti itu. Yang kedua itu ada cabang atau bidang biologi. Biologi itu apa, Bu? Nah, biologi ini ternyata terdiri dari dua bahasa. Yang pertama itu bios. Bios itu artinya hidup. Dan logos. Logos itu artinya ilmu. Jadi, biologi itu ilmu yang mempelajari tentang organisme yang hidup. Jadi, segala macam bentuk makhluk hidup itu dibahas pada bidang biologi. Makhluk hidup itu ada apa aja coba? Ada apa aja? Makhluk hidup, berarti makhluknya bernyawa. Yang pertama pasti ada manusia. Habis manusia ada apa aja? Makhluk hidup itu nggak cuma manusia. Yang hidup nggak cuma manusia loh di alam ini. Apa?
Ya, ada hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga itu ada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu juga masuk ke dalam makhluk hidup. Karena apa? Tumbuhan itu bisa apa coba? Bisa bergerak, ya kan? Walaupun tidak bisa berbicara, tapi dia bisa bergerak, berkembang biak, tumbuh. Nah, itu semuanya dibahas dalam bidang biologi. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya yang ketiga nih, ekologi. Baca lagi bareng-bareng. Ekologi merupakan cabang pembelajaran IPA yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Kalau biologi tadi ngebahas makhluk hidupnya aja, kalau ekologi kita juga membahas bagaimana makhluk hidup itu berinteraksi dengan lingkungannya. Tadi kita udah ngebahas tentang astronomi, terus apa lagi? Biologi, ekologi. Yang keempat apa? Fisika. Jadi dalam pembelajaran IPA pun ada fisikanya nih. Fisika itu intinya bagaimana alam semesta itu bisa bekerja. Nanti di situ kita bisa ngebahas tentang kemagnetan, kelistrikan, gaya, energi. Ini buat pengetahuan aja ya. Kalau misalnya dibahas itu nanti di kelas 8 atau di kelas 9. Ya. Selanjutnya ada ilmu geologi. Geologi itu ngebahas tentang ke bumi. Nih, yang berhubungan sama bumi. Misalnya planet bumi nih yang sekarang kita tinggali. Baik berupa sejarahnya, terus proses pembentukan bumi seperti apa. Itu dibahas dalam bidang geologi. Selanjutnya ada lagi nih poin yang F, yaitu geografi. Coba dibaca bareng-bareng yuk. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Kalau geologi tadi ngebahas detail banget nih tentang buminya. Kalau misalnya geografi itu ngebahas tentang pemetaan atau lokasi. Nah, untuk geografi tadi kan udah dibahas ya. Selain ngebahas tentang lokasi atau pemetaan, dia juga ngebahas tentang manusianya nih, manusia yang ada di atas permukaan bumi. Nah, yang terakhir itu bidang kimia. Kalau kimia yang dibahas itu misalnya ada perubahan dari suatu zat. Misalnya contohnya nih ya, es batu. Es batu itu yang tadinya membeku jika ditaruh di suhu ruangan maka akan mencair. Nah, perubahan-perubahan seperti itu yang nantinya bakal dibahas di dalam bidang kimia. Nah, selanjutnya itu kita masuk nih ke halaman 5. Manfaat belajar IPA. Kira-kira kalau kita udah tahu bidang apa aja yang ada di dalam pembelajaran IPA, manfaat apa sih yang bakal kita dapat? Kita simak yuk. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Contoh, jadi kita bisa tahu nih yang awal udah Ibu bahas. Misalnya bagaimana proses terjadinya hujan, terus bagaimana makanan itu maksud Ibu bagaimana tumbuhan itu mendapatkan makanan agar dia bisa tetap tumbuh melalui proses apa coba? Proses fotosintesis. Nah, jadi kan kita jadi bisa tahu nih memahami, oh ternyata seperti itu ya prosesnya, kayak gitu. Yang kedua,
Belajar IPA membuat kita dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, dalam bidang biologi, misalnya kita membahas tentang cara bercocok tanam. Nanti dijelaskan nih, tanah yang seperti apa, terus musim apa yang cocok. Misalnya cabai. Cabai lebih cocok ditanam di musim kemarau dengan tanah yang gembur. Oh, jadi kita bisa tahu nih kalau mau bercocok tanam tuh nggak sembarangan loh, kayak gitu. Selanjutnya, yang ketiga, memahami prosedur pembelajaran IPA juga membuat kita dapat menyelesaikan masalah. Misalnya ada kejanggalan nih di lingkungan kita, ya kan? Misalnya yang sekarang marak itu apa? Sampah plastik, ya kan? Sampah plastik, misalnya sampah bekas deterjen atau minuman saset, makanan saset. Nah, di situ kita bisa mencari atau menemukan solusi. Oh, gimana nih caranya untuk meminimalisir adanya sampah plastik? Bisa kita daur ulang kan untuk pembuatan karpet atau tas menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Seperti itu manfaatnya. Selanjutnya, berpikir logis dan sistematis. Jadi kita bisa lebih berpikir yang secara logis dan juga ilmiah. Tentu beralasan kan. Baik anak-anak, mungkin sampai sini dulu pembelajaran IPA di pertemuan pertama kali ini. Jika ingin ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham, kalian bisa langsung tanya ke ibu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Dadah.